Itu Pikachu dan Pichu kuning. Hari ini mereka sedang bermain seru dan itu jelas. Pichu kuning ingin mendengar kelanjutan ceritanya. Sepertinya Pika sedang ingin meniru putri tidur. Bangunlah Pikachu, ada yang harus diselesaikan. Ternyata hanya mimpi. Pika sangat penasaran. Dia ingin kembali ke mimpi dan bermain dengan anaknya. Abra mencemaskan kantuk temannya. Mungkin dia sedang sakit. Pikachu sedang tidak sehat. Apakah dia demam? Bagaimana kalau itu menular? Abra tidak mau mengambil risiko apapun. Pikachu, kamu harus lihat di mana kamu jatuh. Aku tidak bisa tidur, aku tidak mengantuk. Itu Abra. Dia membawakan air untuk Pika. Bagi Abra ini bukan waktu beromansa. Pika harus sembuh. Apa? Air adalah musuh dari listrik. Apa yang kamu pikirkan, Abra? Mungkin Donat bisa menyemangatinya, tapi Pikachu sudah terlanjur kesal dengan situasi ini. Hanya ada satu yang tidak bisa ditolak Pikachu, kan? Ya ampun, ini gawat. Pertama kalinya Pikachu menolak. Pikachu, belakangan ini kamu makan makanan manis? Kenapa jerawatmu banyak? Sepertinya penyakitnya makin parah. Abra tidak mau mengambil resiko. Abra, kenapa terlihat senang? Sepertinya Pikachu punya tambahan anggota. Hari ini Abra sudah menjadi seorang ayah. Nenek Beedrill tidak sabar bertemu cucunya. Abra, jangan menakuti manusia, tidak terkecuali Pokemon. Sebaiknya bantu nenek bawa barang-barangnya. Sudah lama mereka tidak bertemu. Beedrill merindukan Pika. Beedrill sudah sangat lama ingin mempunyai cucu. Jangan iri Pikachu, suatu hari nanti kamu akan jadi nenek. Beedrill punya hadiah untuk Pokemon kecil. Ini tasnya. Ini untuk sang bayi. Ini untuk bersih-bersih. Dan ini beberapa mainan Abra. Bayi kalian lebih membutuhkannya. Kamu yakin popoknya sudah bersih? Tunggu sebentar Pikachu. Beban menjadi ibu menjadi semakin berat dengan adanya Beedrill. Nenek belum mulai memberikan pelajaran kehidupan. Satu hadiah terakhir. Pikachu ingin menyerah agar tidak diberikan limpahan tugas. Piu, ternyata hanya kereta bayi. Ambil Abra. Mereka tidak sanggup membawa semuanya. Bertahanlah Abra, tidak ada yang bilang ini mudah. Menurut Beedrill, bayi butuh udara segar. Zaman dulu, udara jauh lebih bersih karena tidak ada pabrik-pabrik. Sepertinya ini penyelamatan Pikachu. Itu Es. Dia tidak tahu Pikachu punya anggota baru di keluarga. Pelatih tidak sabar bertemu Pokemon baru. Generasi yang luar biasa, tidak seperti dulu. Sepertinya bayi itu tumbuh besar dengan cepat. Hati seorang ibu sangat senang melihatnya. Bayinya sudah sangat besar. Kamu siap, anak manis? Waktunya untuk mandi. Menurut Abra, suhu air sudah pas. Bersiap untuk menyelam. Saranku tidak mandi bersama Pokemon listrik. Pada saat seperti inilah gel milik Nenek Beedrill digunakan. Kerja bagus, Abra. Keselamatan yang utama. Kamu tidak hanya bisa membuat putrimu berkilau, tapi juga bercahaya. Abra dan Pikachu orang tua yang hebat. Mimpi akan lebih indah setelah mandi. Buku itu menjadi petunjuk terbaik menuju dunia mimpi. Apa? Sepertinya berhasil. Abra menjadi perhatian dalam mengurus anak. Baiklah, Abra, jangan berisik. Apa yang terjadi? Abra, apa yang kamu lakukan? Tunggu, kalau Pikachu baru saja masuk, makanan dilempar ke siapa? Pika. Pikachu akan memberikan kelas ahli padanya. Pertama-tama, mulai dari makanan yang paling lezat. Pika. Benar sekali. Abra ingat, makan siang akan berjalan tenang. Pikachu, tenanglah, sausnya tidak habis. Ada pada Abra. Dia ingin jadi ayah yang baik. Abra, ini mungkin bisa menyemangatimu, tapi bayinya sudah kenyang dan senang. Ya ampun, ada yang salah. Dia tidak suka dengan sesuatu. Bayinya baik-baik saja. Dia menjadi semakin besar. Kalian orang tua hebat. Es tidak sabar memulai latihan. Dia punya hadiah untuk Pikachu. Tapi Pika tidak bisa berkonsentrasi. Es tidak mengenali Pokemonnya. Maaf pelatih, aku mengkhawatirkan Abra dan bayiku. Abra ingin menyapa pelatih. Pikachu langsung mengejar Pokeball terbang. Dia memang pahlawan.
Ayo Pikachu, kembali latihan. Abracu tidak akan kemana-mana. Pika berfokus dan siap menyerang. Abra masih belum sadar setelah terjatuh. Harusnya jangan di sana. Sebaiknya jangan mengganggu Pika saat sedang berlatih. Pelatih mengenali Pikachu yang seperti dulu lagi. Hei, mungkin si kecil ingin mencobanya? Kerja bagus, kamu mirip dengan ibumu. Pikachu bangga pada putrinya. Mungkin bisa jadi tim yang sama kalau sudah besar. Ash mendaftarkan diri menjadi pelatih terbaik tahun ini. Tapi Abracu membuatnya pingsan. Pengawas sedang memulai inspeksi. Semua harus masuk ke aula dengan perasaan senang. Antriannya dimulai dari mana? Tim kita kan juga sangat ingin menonton film. Ash akan membantu mereka untuk duduk secepatnya. Mungkin permen bisa untuk menyuap petugas ini, tapi rencana gagal. Ash tidak mudah menyerah. Dia mengajak Bintang bersamanya. Pokemon hanya ingin mengikuti permainan pelatih. Abra mendandani Pika memakai kostum detektif. Pengawas itu mengenali detektif Pikachu. Boleh minta tanda tanganmu, kumohon? Oh, aku tidak sabar menyaksikan diriku di layar lebar. Apa? Perut? Jangan dipedulikan. Tidak boleh masuk tanpa tanda tangan. Pikachu mengabulkannya dan memberikan tanda tangannya. Ini pasti menjadi hari paling membahagiakan untuk pengawas. Tamu VIP masuk tanpa harus mengantri. Saatnya memeriksa kesehatan bayi kalian. Duduklah dengan nyaman, sayang. Dokter melihat pasangan itu dan langsung menanganinya. Mereka senang karena dokter akan mengurusnya. Bayi mereka itu sangat tidak cocok dengan peralatan listrik. Dokter punya ide yang lain. Blue, asuransimu sudah ditolak. Ini dia, stetoskop zaman prasejarah. Ayo kita periksa. Oh, lampunya kenapa? Sepertinya dokter bekerja sampingan menjadi teknisi lampu. Ini panas. Selamat untuk kalian, bayi kalian. Tapi mereka ingin menunggu sampai bayinya lahir. Lalu untuk apa dokter harus memeriksa? Pikachu dan Abra mengadakan pesta gender bayi. Ash meminta nenek memecahkan balonnya. Bee memang ada untuk itu. Hore! Dia akan punya cucu perempuan. Ibu muda menghabiskan waktu dengan bayinya. Ada apa ini? Dia berkilau lagi. Sementara itu Abra menyibukkan diri dengan memasak. Oh ya ampun, ada keributan apa itu? Mungkin Pika dan bayinya dalam bahaya? Pokeball menjadi semakin besar. Abra sudah datang. Menyerahlah para bandit. Meskipun tidak ada bandit, tapi ada yang merebut hatinya. Itu bayi mereka, Abracu. Dia sangat ingin menggendong bayinya. Sengatan listrik pertamanya. Rose, dia dikeluarkan dari penjara lagi. Kembalikan Pokemonku, ayo cepat. Atau kalian akan menyesal. Tapi Pokemon tahu kalau Rose yang akan menyesal. Rose tidak tahu kenapa mereka menyerahkan Pokemon itu. Situasi menjadi jelas. Tangkap bayinya. Iya, aku tidak mengganggu urusan keluarga mereka. Rose, kamu ulangi lagi. Saatnya untuk membuat foto keluarga yang pertama. Ini akan jadi babak pertama album foto Abracu kecil. Pokemon yakin kalau putrinya akan menjadi anak hebat. Lagi pula, dia tidak hanya dikelilingi orang tuanya, tapi teman-teman yang hebat. Mereka akan main dan memberikannya makan. Dia lagi. Rose, mungkin dia mengelabui polisi lagi. Apa kamu cukup kuat untuk melawan tim itu? Jangan lupakan si kecil berbakat, tapi dia bukan ingin bertarung, tapi membawakan hadiah. Si kecil tidak akan menolak hadiah. Ini semua mencurigakan. Ash dan Beedrill sangat terkejut seperti orang tuanya. Ini seperti aliran sungai melawan arus sebelum Rose menjadi baik. Tangkap dia. Dia menculik Abracu. Jangan sampai kabur. Belum pernah melihat Pokeball seperti ini. Item baru adalah Putri Duyung sungguhan. Wow, Pokemon senang dengan rekan baru mereka. Ariel tampak menggemaskan. Bagaimana mungkin kamu tidak mengadopsi Putri Laut? Kecuali satu orang yang akan dapat. Dan itu adalah anak muda di ujung aula. Ayo naik ke panggung. Beri jalan untuk pemenangnya. Sepertinya Rose punya tangkapan bagus. Pichu menganggap para juri tidak adil. Rose hanya pantas untuk ditendang. Ash, kamu tepat waktu untuk menandatangani surat. Kamu tidak akan menolak teman baru Pichu, kan? Sepertinya hakim tidak tahu reputasi Rose. Kesepakatan dibatalkan. Kamu tidak boleh menyilangkan Pokemon. Ariel jadi bagian dari tim. Yang mulia, ini rumah barumu. Rasakan dirimu seperti ikan di air. Pichu ingin bermain dengan teman barunya.
Tunggu sebentar. Ini koleksi S. Ada berapa banyak Pokemon? Akhirnya, Ariel bisa melihatnya dari luar. Oh tidak, itu Pokeball Pichu. Ariel harusnya tidak mengambilnya. Sepertinya Pichu tidak mau main petak umpet. Dia sangat tidak senang dengan perubahan ini. Apa yang dilakukan S? Dia ketagihan. Dilihat dari gambarnya, dia tidak sendiri. Tamu baru berarti penataan ulang. Kita harus melupakan sushi sekarang. Bagaimana kita hidup ya? Ariel juga memikirkan soal kenyamanan. Para ikan sangat menikmati akuarium. Mungkin S bisa membuatnya di bawah air juga? Ya, di bawah air. S, kamu ini salah paham. Bagaimana bisa memikirkan itu? Akan kuperbaiki. Tidak sopan pada sang putri. Kejutan, aku menangkapmu. Dia tidak pernah melupakan kehilangannya. Dasar nakal. Tapi Ariel tidak mau kembali padanya. Rose akan puas dengan souvenir lain. Tolong! Pelatih terbawa dengan tema bahari. Ariel yang malang berusaha, tapi tidak bisa menyelamatkan Pichu. Kuharap dia tidak apa-apa. Siapa yang tahu kenapa Rose menginginkan Pichu? Saatnya untuk minta bantuan. Pikachu, aku memilihmu. Bagaimana mengalihkan perhatiannya dari makan saus tomat? Ceritakan semua padanya. Pichu, Pichu, kenapa semua orang sangat sedih? Akan sulit memberitahunya kalau Pichu hilang. Sumbu Pikachu pun meledak. Ini Rose lagi. Hei, kenapa ini tidak bisa? Merusak TV untuk memperbaikinya bukan ide bagus. Lakukan sesuatu yang kamu kuasai. Siapa yang kurang beruntung? Strawberry, Snorlax menyukainya. Apa TV-nya berfungsi? Oh, sepertinya ada yang dalam masalah serius. Kalau mau tetap makan donat, harus bekerja sama. TV-nya tetap tidak berfungsi. Pikachu adalah ahli listrik yang hebat. Dia lakukan dalam sekejap. Lihat, berhasil. Pika menemukan yang dia butuhkan. Ada Rose dan Pichu di rekaman kamera. Keterlaluan. Rose tidak membiarkan Pikachu melihatnya. Lihat, dia hanya mempermainkan. Gambarnya hilang lagi. Pika tidak tahu kemana dia pergi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pikachu, tenanglah. Kamu harus melepaskan tekanan. Snorlax adalah seorang penghasil ide. Kukira kasus ini hanya dibuat untuk detektif Beedrill. Pikachu kembali yakin kalau dia akan berhasil. Kamu lupa caranya mengunyah? Pikachu, ayo cepatlah. Rapidash menjaga lab Rose saat dia tidak ada. Lihat yang kudapatkan. Lutut Rose tidak akan melupakan pukulan licik Pichu. Tapi Pichu adalah elemen yang hilang dalam rencana licik mereka. Pichu tidak pernah menyerah. Lihat kamu jadi apa setelah percobaan ini. Dia ingin pakai sains untuk mengubah Pichu menjadi Pichu yang jahat. Sepertinya tidak ada yang menghentikan kedua penjahat mengganti gen baik dengan gen jahat. Rose sangat bersemangat. Dia berhasil melakukan sesuatu. Semua generator dan sirkuit bekerja dengan kecepatan penuh. Saatnya kebenaran tiba. Berhasil. Ini luar biasa. Kita tinggal 1 jam lagi dari transformasi. Bisakah Rose lolos dari ini? Ayo ke apartemen S. Pikachu merasa gatal. S sama kesalnya dengan hilangnya Pichu. S mencoba menenangkan subjeknya. Dia pasti kehabisan baterai. Ariel berharap mendapat bantuan dari ikan. Mungkin mereka tahu di mana Rose sembunyi. Mungkin mereka terlibat dengan Rose. Tidak ada harapan sama sekali. Pikachu tidak tahu harus apa dengan dirinya. Ariel menenangkannya dengan angin sepoi-sepoi. Dari mana asalnya lebah ini? Detektif Beedrill membaca pesannya. Di mana penulisnya? Iya, benar. Detektif datang tepat waktu. Semua punya untuk diceritakan. Tapi yang terpenting, mereka mencari Pokemon yang hilang. Nah, Beedrill mengambil kasusnya. Pertama, geledah TKP ini. Satu-satunya petunjuk adalah topi Pichu. Tidak ada yang bisa sembunyi dari mata Beedrill. Ini petunjuk kedua. Ada yang makan di sofa. Wow, ini madu. Investigasi ditutup. Beedrill suka madu. Bukti sudah dihancurkan, tapi bukan penjahatnya. Kita perlu menutup TKP jika ada bukti yang lebih enak. Tim ingin tahu apa dia bisa temukan sesuatu. Detektif sudah menemukan jejaknya. Lengkungan kuku yang mencurigakan. Mereka perhatikan penampilan kuda itu. Pikiran detektif sejati pasti keren. Kita harus periksa semua data kriminal. Ini pasti Rapidash. Tim tidak percaya kalau Rapidash bersama Rose. Kita akan hadapi pertarungan besar. S, ada apa dengan timmu? Ariel, kamu melihat Pikachu? Ini dia. Sekarang sembunyi. Ariel, kamu akan buka penyamaran.
Jika Beedrill benar, mereka sangat dekat. Tepat waktu, detektif. Pika. Itu kaki tangannya. Dia sedang apa di sini? Wow, aku tidak mau jadi target. Pikachu ingin membalas dendam. Tapi jangan buru-buru. Ini perlu tipu daya. Rapides tidak menyadari apapun. Apa? Apel? Anggaplah makan malam perpisahan. Tim belum pernah melihat Pikachu seperti itu. Lagi pula satu pukulan tidak cukup. Pikachu tidak berniat mundur. Bagus, Rapides punya target bergerak. Hari ini api dan kilat akan bentrok. Pikachu mengisi bola petir yang sangat kuat. Rapides berhasil memblokirnya. Pikachu siap menjinakkan Pokemon yang bertanduk. Toro, Toro! Oh, harusnya Pikachu tidak begitu. Rapides mengambil muatan yang ekstrim. Rumah lebah akan melindungi ratu. Itu keberuntungan sulit. Semoga kamu tidak alergi dengan lebah. Kalau tidak, kamu dalam masalah. Hah? Topi yang bagus. Rapides sedang tidak ingin bercanda sekarang. Ariel akan mendinginkan Pokemon api dalam waktu singkat. Iya, Putri Duyung juga punya kekuatan super. Beedrill, jangan lupa ambil kolonimu ya. Kamu melakukan dengan buruk hari ini. Tim S sedang beraksi sekarang. Benar kan, Pikachu? Rapides tidak akan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Teman mereka punya 10 menit untuk hidup. Apakah Rose membuat setiap orang menjadi penjahat? Mereka kehabisan waktu. Rapides berhasil melarikan diri. Mereka harus menyatukan diri untuk menyelamatkan Pichu. Ke laboratorium Rose, di mana dia menyekap Pichu. Saat ini detektif Beedrill bisa berguna. Pikachu menemukan sesuatu. Lihat, mungkin dia di sana. Es, lihatlah. Ariel tidak sabar membebaskan temannya. Oh tidak, air adalah penghantar listrik yang sangat baik. Ariel harus lebih berhati-hati. Sepertinya Es perlu mengambil tindakan sendiri. Itu menyakitkan. Kepala Es menabrak tembok untuk menyelamatkan Pichu. Tim kita terluka sebelum masuk ke lab. Pikachu sudah makan banyak korban. Nasib Pichu ada di tangannya sekarang. Es, menunduklah. Lihat apakah itu bergerak. Minggirlah, Pikachu akan tunjukkan caranya. Ada orang di dalam, tunggu. Mungkin kuncinya di bawah keset? Oh, Rose, kamu perlu sembunyikan lebih baik. Seluruh tim kembali ke jalur. Pikachu, cepat buka pintunya. Jangan gugup, kamu bisa. Menunggu adalah siksaan yang paling parah. Rose terbukti sulit dikendalikan. Pikachu, lakukan untuk Pichu. Tim pemanasan dulu sebelum pertandingan. Jangan terganggu, Ariel. Berapa banyak kunci yang dimiliki Rose? Ini kunci terakhir. Hore, Pikachu, kamu berhasil. Hei, bangun. Kamu harus selamatkan Pichu. Berapa lama harus menunggumu? Ayo kita ke lab. Tim langsung masuk ke sarang penjahat. Di mana dia menyembunyikan bayi mereka? Itu dia. Mereka akhirnya kembali bersama. Rose maupun Balon tidak akan menghalangi. Ariel juga kangen Pichu. Pika, hati-hati. Rose tepat di belakangmu. Itu jebakannya. Pichu hanya menjadi umpan. Kedua gadis itu senang bisa bertemu. Mereka tidak sadar ancaman itu. Oh tidak. Rose siap menambahkan banyak Pokemon ke koleksinya. Pikachu, berbalik. Rose di belakangmu. Sekarang saatnya menembak ke arah lain, Pikachu. Rose tidak menunggu mereka untuk selesai bermain. Tidak lagi. Belum saatnya menyerah. Es berbagi rencana dengan Putri Duyung dan dia siap. Ayo, tunjukkan kemampuanmu. Tidak bisa hentikan Rose dengan gelembung. Inkubator sudah penuh daya yang berlebih. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka. Saatnya Nyonya Air menunjukkan kekuatan sejatinya. Teror lautan dan juga samudra. Putri Duyung Ariel. Tsunami ini untukmu, Rose. Tahan napasmu. Rencanamu sia-sia saja. Ariel, kamu berhasil. Bukankah ibu menyuruh jangan mendekati outlet dengan tangan basah? Pokemon kembali aman. Para Pokemon berkumpul untuk tantangan makanan. Ini Charmander datang. Tidak ada koki. Siapa yang mau bantu memasak? Tidak. Kami hanya bisa makan. Pokemon api sangat sedih. Sebaiknya jangan main-main dengannya. Kau tidak tahu yang bisa dia lakukan karena amarahnya. Kau tidak bisa menakuti Pokemon dengan napas berat. Mereka belum tahu kalau Charmander berubah menjadi Charizard saat dia sedang marah. Wow, sekarang semua orang akan mendengarkanmu dengan seksama. Hadiah utama dari tantangan hari ini adalah piring emas. Ini keren, tidak akan membuat siapapun cuek. Semuanya tertarik, tapi piringnya tidak mudah didapatkan.
Ayo mulai tantangan masaknya. Ini daftar para pesaing. Jigglypuff menjadi kreatif. Mikrofonnya langsung berubah menjadi penggiling adonan. Beedrill tidak ketinggalan. Dia lengkapi penyengatnya dengan pengaduk adonan. Rapidash memasak semua dengan tepat sesuai dengan resep. Charizard seperti seorang ketua sejati memberikannya tugas. Meowth, makanan bukan mainan. Dia hanya lakukan pemanasan sebelum menggunakan cakarnya. Bagus sekali. Tapi Charizard tidak terkesan. Apa yang Ivy lakukan? Kau bisa lihat unggahannya nanti. Tapi Ivy sudah selesai memasak. Charizard penasaran melihat hidangannya. Apa? Ivy lebih suka dengan sarapan klasik. Memangnya kenapa? Ini juga hidangan. Chari marah padanya. Dia tidak akan menoleransi kemalasan. Ternyata sereal dan susu juga bisa digosongkan. Sekarang jadi sarapan para penambang. Jangan main-main dengan Charizard. Semua orang akan menjalani kontes dengan lebih serius. Ivy keluar dari tantangan. Pikachu suka mencicipi daripada memasak. Beedrill mengubah alat tambahan pada penyengatnya dan berubah jadi tangan pastry. Beedrill dengan gawai barunya membuat es krim. Pikachu juga mau tangan seperti itu. Beedrill senang dengan keahliannya. Pikachu juga punya rencana. Terkadang kata ajaib dan kejut listrik bisa bermanfaat. Beedrill benar-benar memahami Pikachu. Dia mentraktirnya es krim. Semua terasa jauh lebih enak dengan M&M's. Selamat makan. Kejut listrik Pikachu terlalu kuat. Charizard juga punya es krim khas buatannya. Tapi dia tidak suka kekacauan di dapur ini. Beedrill sudah mulai menyesali modifikasinya. Pikachu tidak kuat menahan tawa, bahkan saat diskualifikasi. Itu yang namanya kelelahan karena kerja. Pikachu tidak akan mentoleransi dan ingin membela lebah itu. Wow, kau pemberani Pikachu. 2 orang langsung keluar dari tantangan. Snorlax tidak terburu-buru memanjakan kita dengan kuliner mahakarya. Sedangkan Rapidash sepertinya bertekad untuk menang. Semua bahannya sudah tersedia. Snorlax segera bangun ketika dia diberi penghargaan. Dia pasti melihat mimpi indah. Oh, lihatlah pria ini. Kau punya selera yang bagus, Snorlax. Rapidash memutuskan meraih poin tambahan. Dia sudah punya banyak bahan-bahan hingga tidak ada ruang tersisa di meja. Itu semangat kemenangan. Sepertinya Don Juan kita dalam masalah. Ayo bangun, jangan tidur. Nah, kau masak apa? Usaha Rapidash tidak sia-sia. Ketua melihat pesaing yang layak untuk menang. Wah, Snorlax, kau memalukan. Tapi Pokemon ini tidak khawatir. Tidak butuh waktu lama dan selesai. Sayangnya bukan tantangan tidur. Dia tidak akan terkalahkan. Snorlax tidak bisa berkedip. Dia masak apa? Rapidash tidak berpikir untuk berhenti. Snorlax merangkak hingga garis akhir seperti kura-kura cedera. Tapi ini kunci kemenangannya. Tunggu, mana Nutellanya? Abra, apa itu kau? Oh, jahil sekali. Snorlax siap menghukum si tukang jahil. Tapi Abra ingin segera menghapus kecelakaan kecil ini dengan stopless kecil Nutella. Rapidash si anak baik sekarang sudah lanjut ke babak masak berikutnya. Dan Snorlax masih belum sadar juga. Abra sudah menyiapkan sendok besar untuk Nutella. Kenapa harus menghina pecinta manisan? Tapi Abra menikmati momen ini dalam segala cara. Snorlax tidak bisa menyaksikannya. Ayolah Abra, kau menyakiti perasaan Snorlax. Dia tidak menerimanya. Hei, jangan bersemangat kawan, itu Nutella. Oh ya, baiklah. Abra mengerti. Snorlax ingin permintaan maaf. Abra memutuskan untuk mengembalikannya. Snorlax merasa senang. Tindakan cerdas Abra, pintar. Ups, stopless sekecil itu meledak sangat keras. Oh tidak, jangan buku resepnya. Itu tidak akan berakhir baik. Abra, tahu yang akan kau dapatkan untuk ini? Pembakaran. Sepertinya dia tahu jawabannya. Abra keluar dari Hunger Games. Rapidash menemukan kegunaan tanduknya. Donat buatannya cantik sekali. Snorlax hanya pergi sebentar saja. Kapan dia punya waktu melakukannya? Kau tidak boleh tidur selama kompetisi berlangsung. Dia itu tidak tidur. Ini perlu diperbaiki. Melodi Snorlax bisa memikat seperti melodi Jigglypuff. Rapidash tidak sanggup menahan.
Snorlax, bagaimana dengan duet? Snorlax tampil solo. Meowth ingin memanfaatkan suara dan mencicipi hidangan buatan Jigglypuff. Tapi Pokemon yang bermimpi mengawasi manisannya. Bukan dengan tali, mereka tarik tambang dengan kue Pops. Snorlax melanjutkan konser itu tanpa henti. Dan datanglah Charizard. Dia tidak suka dengan yang terjadi. Oh, ini pertanda buruk. Meowth sudah bisa menebak konsekuensinya. Tidak seorang pun ingin menghadapi naga yang marah. Dua kontestan sekaligus akan keluar dari kontes masak. Hei Rapidash, bangunlah, cepat! Phew, sepertinya kali ini kau beruntung. Hanya tersisa dua kontestan di kompetisi ini. Snorlax, kau minum obat tidur terlalu banyak. Rapidash kecil tidak memikirkan soal kembali dari dunia mimpi yang indah. Snorlax berpikir lebih baik bekerja dengan kepala daripada tangan. Aku mau kuemu yang paling enak sekarang juga. Wow, Rapidash punya pesaing kecepatan juga. Ini teman kurirnya. Sama-sama. Selamat pagi, Rapidash. Snorlax tidak punya waktu untuk menyembunyikan paketnya. Berapa lama Rapidash tidur kalau Snorlax punya waktu membuat ini? Kurangi tidurmu. Rapidash, kau lupa waktu ya? Tidak ada banyak waktu yang tersisa. Rapidash berusaha yang terbaik. Snorlax mengantisipasi kemenangannya. Beberapa bagian lagi dan selesai. Kau benar-benar estetik. Ayo Rapidash, waktumu tersisa beberapa detik. Tangan di atas meja, waktunya habis. Babak ini selesai. Para finalis tidak menyerahkan posisi mereka di podium. Tapi semua tergantung Charizard. Lumayan, giliran Rapidash. Menarik sekali, itu gunung atau topi penyihir. Siapa yang akan dipilih juri? Hatiku tenggelam dalam antisipasi. Mereka berdua berhasil, keren sekali. Meowth, itu kau? Kau dieliminasi kan? Lihat mata yang indah itu, bagaimana bisa menolaknya? Alasan baru, kuenya memuaskan hati Charizard. Para pesaing mulai khawatir kalau kucing ini akan merebut kemenangan mereka. Chari mengirim Meowth ke ruangan juri. Sisi Italia dalam diri Snorlax memprotes sebisa mungkin. Ash dan Jessie sudah duduk di sini seharian, tapi masih belum diberi makan. Ini hidangan pertama. Meowth menambahkan pertunjukan seni dan menyalakan lilin di ekor dengan pikirannya. Kau berhasil, kau sangat hebat. Jessie pikir pertunjukannya bagus, tapi rasa itu lebih penting. Aromanya lezat, ayo cicipi. Jessie mencicipi satu lagi, tapi ada yang aneh. Jessie merasa kepedasan. Ash memutuskan untuk tidak mencicipinya. Ups, sepertinya kuenya tidak hanya panas di luar, tapi juga kuenya panas di dalam. Ini cabai? Kau menyukainya kan? Ini, minumlah. Jessie berharap bisa memadamkan api di dalam, tapi saus pedas tidak bisa membantu itu. Ash, kau bercanda ya? Dasar kau jahil, kau saja cicipi sendiri. Jessie bisa bersaing dengan Charizard dengan mengeluarkan api. Meowth sudah menyadari kalau ini tidak berjalan lancar. Charizard tidak tahu apa yang terjadi di sini. Di mana Meowth? Jessie lebih khawatir di mana letak air atau susu. Yikes! Dan dia diberitahu kalau ini akan menjadi kontes masak. Dia tidak menerima penghinaan yang seperti ini dan mencicipi ramuan dari Pokemon. Dia sudah cukup. Dengan sayang, Cherry meminta Ash untuk menilainya. Snorlax mempersembahkan kue pokenya. Bukankah ini mahakarya? Komposisi yang bagus, menakjubkan. Snorlax senang penilaian yang adil. Sekarang giliran Rapidash dan juga gunung donatnya. Ash langsung lupa soal kue pokenya. Ini adalah puncak dari kehebatan kulinernya. Dan rasanya juga sangat lezat. Charizard senang pada anak didiknya. Rapidash merasa bahagia. Ash mengambil resiko mencicipi hidangan milik Snorlax. Ini sangat menarik, momen kebenaran. Dan ini jenius. Iya, Snorlax sudah mencium aroma kemenangan. Ash sudah memilih favoritnya. Hore, aku yang terbaik, aku menang. Charizard siap memberikan penghargaan pada koki terbaik. Tenanglah Rapidash, Snorlax sudah memikirkan lokasi menempatkan penghargaannya. Apa ini? Sonic sangat terburu-buru sampai dia lupa mengambil uang untuk kuenya. Sepertinya kau ketahuan, Snorlax. Nah, apa yang bisa kau jelaskan? Snorlax meminta Sonic untuk pergi. Karena dia tidak punya uang, dia ambil kuenya kembali.
Tapi Es mau sepotong lagi. Snorlax sepertinya berhasil untuk kabur dengan sedikit hukuman lagi. Dan pemenang resmi tantangan makanan Pokemon adalah Rapidash. Dia layak mendapatkan kemenangan ini. Tunggu, sepertinya ada yang salah dengan penghargaannya.